Batalnya Pak Wisnu Tama ini menjadi duta besar adalah satu lagi pertanda kuat kalau cengkraman Pak Jokowi, kalau cawe-cawe Pak Jokowi di pemerintahan sekarang ini memang sudah berakhir. Pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo sudah tamat sejak kita tahu Presiden Prabowo melakukan kunjungan diam-diam ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sekarang Pak Jokowi tampaknya memang sudah nggak bertaring lagi dan orang-orang dari Pak Jokowi mulai terpental dari pemerintahan, termasuk Pak Wisnu Tama. Bukan Wisnu Tama, seperti yang sudah dapat diduga, ternyata bukan nama Pak Wisnu Tama Kusubandio yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto buat menjadi calon duta besar kita di Amerika Serikat. Salah satu pos diplomasi terpenting di jajaran Kementerian Luar Negeri. Padahal dalam 2 tahun terakhir ini adalah nama dari orang kepercayaan Pak Jokowi inilah yang sering disebut sebagai calon duta besar kita di Washington. Adalah nama Pak Wisnu Tama yang sudah disebut sejak bulan Juli tahun 2023 bakal menggantikan Pak Rosan Ruslani sebagai Dubes AS yang ketika itu dipanggil pulang oleh Pak Jokowi buat dijadikan Wakil Menteri BUMN dan kemudian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahkan kalau kita ingat, nama Pak Wisnu Tama ini sudah sempat muncul dalam surat yang diajukan oleh Presiden Jokowi di bulan Agustus tahun 2024 kepada DPR RI sebagai calon duta besar kita di Amerika Serikat buat mengikuti proses fit and proper test di lembaga legislatif tersebut. Tapi, nah ini nih menariknya. Waktu itu tanpa pemberitaan proses fit and proper test ini ternyata tidak pernah dijalankan oleh DPR dan kursi duta besar di Amerika Serikat yang kosong sejak tahun 2023, sejak ditinggalkan sama Pak Rosan Ruslani, dia masih tetap kosong hingga hari ini. Di hari Rabu lalu, secara resmi Presiden Prabowo Subianto mengajukan calon tunggal duta besar kita untuk Amerika. Menurut informasi bisik-bisik yang didapat sampai syuting ini dilakukan, di hari Kamis malam, orang tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Presiden SBY, yakni Pak Gita Wirjawan. Pak Gita bakal mengikuti proses fit and proper test di DPR dan tampaknya bakal mulus disetujui para wakil rakyat buat menduduki pos penting dalam diplomasi kita tersebut. Sebagai catatan, Pak Gita ini pernah juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dia merupakan sarjana administrasi niaga dari Universitas Texas, Amerika Serikat di tahun 1988. Mendapatkan gelar Magister Administrasi Niaga dari Baylor University di tahun 1989 dan juga gelar Magister Administrasi Publik dari John F. Kennedy School of Government di Harvard University di tahun 2000. Di ranah YouTube, Pak Gita sangat populer dengan konten-konten beratnya yang isinya daging semua serta kontemplatif di podcast Endgame yang dipandunya. Rasa-rasanya Pak Gita memang orang yang tepat buat menduduki posisi duta besar kita di Amerika Serikat dan niscaya dia bakal sanggup membawakan dan memperkenalkan narasi Indonesia kepada publik, kalangan bisnis dan investor, serta komunitas politik di Amerika Serikat. Dengan terpilihnya Pak Gita Wirjawan sebagai calon tunggal duta besar kita di Amerika Serikat, maka berakhir pula spekulasi kalau Pak Wisnu Tama, orang kepercayaan dari Pak Jokowi tersebut, bakal mendapatkan hadiah dan kepercayaan bertugas di Amerika. Bisa jadi, bisa kita analisa. Ini 38 provinsi. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi komentar netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar, teman-teman, yaitu Pak Prabowo, jangan cuma omong-omong doang saja, copot Kapolri dan Mendagri, awas ada musuh dalam selimut dalam kabinet. Pratikno juga harus diganti biar ijazahnya Jokowi terang benderang, rakyat bisa tenang. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Peristiwa 98 adalah awal dari kerusakan dan kehancuran NKRI hingga adanya negara dalam negara. Semua itu karena pengkhianatan elit partai politik terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Sebenarnya sudah lama rakyat menginginkan kedua orang ini dipecat dari pemerintahan karena
Banyak penipuan yang dibuat oleh mereka. Simak saja Rismond Sianipar. Belum percaya saya kalau ijazah Jokowi masih alot. Nah, lanjut lagi. Era Pak Jokowi para pejabat bayar yang melanggar. Pak Prabowo seumur hidup tumbangkan termol dan koruptor. Nah, lanjut lagi. Tinggal giliran Gibran harus dimakzulkan karena acak hukum. Mudah-mudahan info ini benar. Kapan giliran Ketua KPK? Kapolri, Luhut, dan Mendagri harus segera dicopot. Perusak NKRI Ternak Mulyono. Hilangkan komunitas termul dari pemerintahan dan kepentingan negara karena termul adalah perusak negara dan penghambat lalu pemerintahan Indonesia. Memang sudah waktunya diganti atau dicopot. Terlalu lama menjabat bisa menjadi sebab negara amburadul. Bila negara mau aman, semua menteri titipan Jokowi pecat semua. Nah, lanjut lagi. Jika benar Listio dan Tito dicopot, kita sebagai rakyat Indonesia wajib bersyukur kepada Allah. Jika perlu, adakan syukuran di seluruh negeri. Setuju, cabut semua kroni-kroni Jokowi demi keamanan negara. Heran, kok baru dicopot Pak? Bersihkan sisa Jokowi itu karena jadi benalu di tubuh kabinet. Pak Presiden Prabowo lemot, copot Mendagri dan Kapolri. Nah, lanjut lagi. Buang komunitas termul dari pemerintahan dan jabatan publik lainnya. Buang termul demi kelancaran pemerintahan. Seharusnya sudah sejak lama pejabat ini diganti oleh presiden. Siapa yang ditakuti? Pecat saja Tito, Kapolri dari pilihan Jokowi. Kalau benar dipecatin, mantap. Itu yang rakyat inginkan. Nah, lanjut lagi teman-teman. Hidup Bapak Presiden telah mengganti Kapolri dan Mendagri yang merupakan pelindung Pak Jokowi. Copot Tito, Bahlil, Luhut, Zulhas, Kapolri, Listio Sigit. Ayo Pak Prabowo, jangan cuma omong-omong doang. Mantap kalau pejabat polisi warisan era lama Jokowi diusut semua agar menjadi saksi sepanjang sejarah. Pemerintah yang paling busuk tak pantas dicontoh untuk generasi muda bangsa Indonesia. Kalau emang dipecat, habisi antek-antek Jokowi. Nah, lanjut lagi teman-teman. Pak Prabowo yang pasti takut dengan Jokowi percuma saja mantan Jenderal TNI takut Jokowi PKI. Negara pengen aman segera diganti, terutama Listio Sigit dan Tito karena pian pengkhianat negara. Dan si Luhut kalau dia sadar Sumatera hancur, pukulan buat si Luhut lah bitu. Nah, lagi buat ada ayam, copot semua menteri-menteri, titip si raja bohong sedunia Dr. Insinyur Joko Widodo. Memang yang paling gaduh negara ini tameng-tameng Jokowi yang tertitip di kabinet merah putih sudah seharusnya dicopot bagai duri dalam daging. Cepatlah diganti Pak, jangan omong-omong doang. Itulah jenderal perusak negara ini. Sudah lama kami nantikan. Prabowo tidak punya keberanian untuk mereshuffle menteri-menteri titipan Mulyono. Jadi yang berkuasa itu sebetulnya masih geng Solo. Nah, lanjut lagi. Menunda-nunda pekerjaan adalah perbuatan tidak baik. Masih banyak termul-termul Jokowi di kabinet Prabowo yang menjadi musuh-musuh dalam selimut, di mana Prabowo tidak menyadari bahwa kehadiran dalam kabinet sangat berbayar untuk NKRI. Ayo Pak Prabowo, berbuatlah sejahterakan rakyat, jangan lindungi Jokowi yang banyak bohongnya
dan nyata. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, tentu juga kalau ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.